Anda pernah mendengar istilah home care? Yaitu sebuah layanan perawatan orang sakit yang dilakukan di rumah Anda, di rumah orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah. Saat ini saya berada di pinggir sungai, ini sungai di belakang rumah saya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan salah satu tema kesehatan, yaitu home care. Anda pernah mendengar istilah home care? Yaitu sebuah layanan perawatan orang sakit yang dilakukan di rumah Anda, di rumah orang yang sakit. Jadi petugas yang datang ke rumah, apakah perawat, apakah fisioterapis, apakah ahli gizi, laborat, dokter yang datang ke rumah Anda, yang datang ke rumah orang yang sakit. Bukan orang yang sakit datang ke rumah sakit, bukan, tapi dibalik. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan jasa pelayanan home care. Yang pertama, bahwa home care itu lebih profesional daripada dilakukan tindakan pelayanan dan perawatan pasien oleh keluarga sendiri. Coba kalau yang melakukan tindakan ganti luka atau ganti balutan, padahal cukup besar, dilakukan oleh pembantunya, oleh anaknya, oleh Anda sendiri yang mungkin sehat ya, yang sakit mungkin anggota keluarganya, maka ini bisa tidak sesuai dengan standar kesehatan yang seharusnya. Bisa tidak steril, bisa tidak pas, bisa mungkin ada bleeding, perdarahan, Anda tidak bisa menangani ya. Maka home care menjadi jembatan bagi Anda yang butuh pelayanan perawatan tapi cukup di rumah. Dan pelayanannya juga banyak, seperti contoh yang tadi saya sebutkan ya, dari berbagai macam ahli. Kemudian layanannya juga misalnya tadi perawatan luka, mungkin juga oral hygiene, membersihkan mulut, atau menyikat gigi bagi orang yang stroke, mungkin membersihkan mulutnya seperti apa. Kemudian potong kuku bagi orang yang penyakit diabetes mellitus, yang resikonya ketika kena mungkin bisa bertambah parah, ada luka nggak sembuh-sembuh ya kalau misalnya salah atau kena mengenai jaringan, atau bagaimana caranya yang lebih baik, lebih nyaman bagi pasien. Kan bagi tenaga ahli kesehatan ini ada cara-cara khususnya. Kemudian teman-teman sekalian, di samping tadi satu disebutkan keuntungannya adalah dilakukan oleh tenaga ahli, yang kedua lebih hemat. Dari sisi apa? Dari sisi biaya ketika Anda harus opnam keluarganya yang sakit itu, harus opnam di rumah sakit. Hemat biaya kamar tentu saja, yang tidak murah ya, 100.000, 200.000 dan sebagainya, seterusnya sampai jutaan, tergantung kelasnya. Ini jadi lebih hemat. Dan juga hemat bagi penunggunya yang tidak harus dia itu bolak-balik transportasi, kemudian juga mungkin makan juga harus di kantin, kemudian laundrynya kan perlu ganti baju juga yang nunggu. Jadi ini hematnya cukup banyak dibandingkan dengan di rumah sakit, maka home care lebih hemat. Kemudian lebih bisa dikontrol oleh anggota keluarga. Kenapa? Karena Anda sewaktu-waktu mau besuk, mau nengok kapan saja bisa ya, lebih bisa dikontrol. Keluarga yang lain mau datang silahkan, tentu saja harus perhatikan kenyamanan orang yang sakit. Jangan sampai berduyun-duyun tetangga Anda, saudara-saudara Anda datang ke kamar, masuk bareng-bareng, mengganggu jam istirahatnya. Jangan, itu tentu harus diperhatikan juga masalah tersebut. Walaupun bebas karena ini rumahnya Anda, tapi tetap Anda harus menjaga privasi orang yang sakit, menjaga kenyamanan. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian teman-teman sekalian, lebih efisien waktu. Kenapa? Karena Anda tetap bisa di rumah, Anda tetap bisa bekerja tanpa harus meninggalkan pekerjaan Anda ya. Misalnya Anda punya warung, orang yang sakit tetap di rumah Anda, sekali-kali nengok, Anda tetap bisa jaga warung, Anda tetap bisa melakukan pekerjaan rumah. Bagi ibu rumah tangga bisa masak, bisa membersihkan rumah, ngepel, nyuci piring dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan. Berbeda dengan di rumah sakit, kan cuma tiduran aja, duduk aja, bahkan bosen kan. Nah, bagi orang yang memberikan pelayanan home care ini sangat bermanfaat. Kemudian teman-teman sekalian, lebih memberikan kenyamanan secara psikis bagi orang yang sakit ya. Orang yang sakit walaupun dia di rumah sakit, di tempat yang sangat mungkin bersih,
di gedung yang bagus, tapi dia bagaimanapun dia akan merasa secara umumnya lebih nyaman di rumahnya sendiri. Ini secara psikis. Apalagi nanti ada cucunya yang ke situ. Tentu saja kalau sakitnya tidak menular ya. Kalau sakit menular ya dibatasi sekali. Misalnya TBC gitu ya tetap harus dibatasi, tidak boleh sembarangan. Tapi kan tetap bisa melihat dari jauh cucunya, anaknya yang masih kecil-kecil, kan senang sekali. Ini sudah obat sendiri bagi psikisnya. Mungkin juga bisa mendengarkan pengajian di rumah lebih bebas ya. Kalau di rumah sakit ini kalau dibesarkan sedikit mungkin mengganggu pasien yang lain yang sedang sakit. Anda lebih bebas. Ini. Kemudian teman sekalian, walaupun banyak keuntungan, tetapi home care juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan atau kerugiannya lah, katakanlah seperti diantaranya adalah bahwa home care hanya terbatas pada pelayanan tertentu. Untuk kasus kegawat daruratan tidak bisa. Untuk kasus-kasus misalnya kejang, panas yang tinggi, yang sesek terus menerus tidak bisa. Ini harus di rumah sakit. Yang butuh infus cairan yang terus menerus dengan obat injeksi rutin sehari 3 kali, maka walaupun bisa di rumah, tetapi ini lebih banyak harus ada kontrol dari ahlinya, dari dokter atau dokter spesialis di rumah sakit. Biasanya sulit kalau kondisi yang tidak stabil seperti itu. Tapi kalau pasien-pasien yang stabil, stroke yang sudah bisa pakai sonde misalnya, makan pakai sonde, pakai selang ya, bisa dilakukan di rumah kalau sudah stabil kondisinya. Artinya tensinya tidak tinggi banget atau kadang kondisinya sudah tenang lah, tidak gelisah banget. Ini bisa dilakukan di rumah. Atau perawatan luka juga bisa. Walaupun pakai selang kencing tetap bisa di rumah. Nih, jadi khusus untuk kondisi yang stabil saja. Kemudian untuk kegawat daruratan ini tidak bisa. Misalnya pasien jantung tiba-tiba dia nyeri sekali, ya maka ini tidak bisa tindakan yang lebih lanjut dilakukan di rumah. Tetap harus nanti ke rumah sakit. Segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kasus-kasus yang lain banyak ya yang tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi untuk kondisi secara umum adalah kondisi yang stabil bisa dilakukan home care, dan Anda bisa konsultasi dengan dokter yang merawat keluarga Anda dengan menanyakan, "Dok, apakah ini bisa dibawa pulang ke rumah dan bisa dilakukan perawatan home care saja?" Bisa seperti itu. Dan bagaimana cara mencari petugas home care? Anda bisa menghubungi tenaga yang ada di rumah sakit untuk pelayanan selanjutnya. Ya, biasanya ada sarana untuk itu, ada fasilitas untuk memberikan atau mendapatkan pelayanan home care. Tentu saja ya ada kompensasinya. Nah, kerugian yang lain adalah tidak bisa memakai BPJS. Kalau Anda pakai BPJS tidak bisa home care, tetap harus bayar. Ya, tapi kalau pasien secara umum maka memang lebih hemat. Kalau di rumah sakit bayar, tapi kalau pakai BPJS ya ditanggung BPJS. Nah, tapi kalau di rumah tidak bisa, tetap harus bayar, tapi lebih murah daripada harus opnam di rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.